Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ma'ruf, mahasiswa dari Prodi Ilmu Hukum kelas 5C, yang akan mempresentasikan terkait jurnal ilmiah dengan yang berjudul Perlindungan Hak Cipta terhadap Plagiasi Logo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 dan juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kemudian kita beranjak ke latar belakang. Yang melatar belakangi saya mengangkat judul jurnal tersebut ialah karena adanya tantangan kompleks dalam kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh kemajuan zaman saat ini. Karena perkembangan zaman juga berdampak pada masalah hukum, termasuk perlindungan hukum itu tersendiri. Pada penelitian kali ini, penulis tertarik untuk mengangkat perlindungan hukum yang bertema tentang hak cipta logo, di mana logo ini adalah sebuah hak kekayaan intelektual yang memiliki hak cipta dan aturannya tersendiri. Kemudian metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review, yaitu menelusuri sumber-sumber hukum termasuk undang-undang, putusan hakim, serta dokumen dan jurnal hukum untuk mengumpulkan informasi tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta tentang logo itu tersendiri. Kita beranjak memasuki materi yang pertama, yakni mengenai pengaturan hak cipta tentang logo. Merek dagang memberikan perlindungan hukum terhadap merek regional atau internasional, baik yang terkenal maupun tidak terkenal. Merek yang terdaftar adalah satu-satunya yang diberikan status merek dagang. Ini merupakan pendapat dari Balkis dan juga Santoso. Kemudian Sacipto Raharjo memulai hipotesa jaminan yang sah yang mengandung arti bahwa jaminan yang sah ialah memberikan jaminan kepada kebebasan dasar HAM yang dirugikan oleh pihak lain, dan bahwa jaminan diberikan kepada daerah setempat sehingga mereka dapat mengambil bagian dalam setiap kebebasan yang diberikan oleh peraturan. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yakni bentuk pelanggaran hak cipta logo. Nah, pertumbuhan logo dibarengi pula dengan masalah-masalah terkait merek. Mengambil contoh bisnis ayam geprek yang beberapa tahun terakhir memang sangat booming dengan banyaknya franchise dari merek-merek ayam geprek tertentu. Salah satunya brand ayam geprek yang akrab di telinga kita disebut saja dengan geprek Bensu yang dimiliki oleh selebritis Ruben Onsu, yang dimana Ruben Onsu ini atau geprek Bensu ini bersengketa dengan ayam geprek Bensu punyanya Benny Sumartono. Kemudian kita memasuki materi yang ketiga, yakni apa? Yakni peran pemerintah untuk mengatasi plagiasi logo. Kemudian apa perannya? Yakni pemerintah harus berperan aktif dalam skala global, tidak lepas dari perkembangan peraturan perundang-undangan. Hak kekayaan intelektual termasuk undang-undang hak cipta dan merek. Indonesia semakin gencar melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada sejak diratifikasinya Perjanjian World Trade Organization atau WTO untuk memenuhi kewajiban Indonesia berdasarkan Perjanjian Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights atau yang biasa disingkat dengan TRIPS, mengenai peraturan baru dalam teknologi informasi. Di bidang hukum merek misalnya, Indonesia mengubah Undang-Undang Merek dari tahun 1992 pada tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang indikasi dan tanda geografis. Undang-Undang Hak Cipta yang diundangkan pada tahun 1982 diperbarui pada tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang dicetak ulang pada tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sebagai bentuk perubahan dan amandemen pemerintah Indonesia terhadap sejumlah undang-undang terbaru tentang hak kekayaan intelektual. Kemudian untuk penyelesaian terhadap sengketa plagiasi logo ini dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni yang pertama melalui jalur perdata, di mana dasar hukumnya tercantum dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dan yang kedua melalui jalur pidana yang dimana diatur dan tercantum dalam pasal 110 Undang-Undang Hak Cipta.
Kemudian dari pemaparan yang telah saya sampaikan di awal, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pencipta logo dikategorikan sebagai subjek dan objek perlindungan hak cipta, karena logo atau merek dianggap sebagai karya cipta dan juga karya seni yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang Hak Cipta sudah selayaknya melindungi karya logo dari pencipta itu sendiri sebagai objek perlindungan hak cipta dan karya cipta yang mengandung unsur kekayaan intelektual di dalamnya. Pelaksanaan perlindungan hak cipta logo dilakukan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 melalui arbitrase pasal 95. Gugatan perdata terdapat pada pasal 96 sampai 99 dan dalam pidana terdapat pada pasal 105 junto 110 dan penetapan sementara. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai jurnal yang telah saya tuliskan. Mudah-mudahan apa yang saya tuliskan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bermanfaat bagi teman-teman yang membaca dan juga yang menyaksikan video ini. Akhir kata ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.